Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung kapan Anda menonton video ini. Kembali lagi bersama TV Literasi, saya Jabo Merdeka. Dimanapun Anda berada, semoga tetap nonton dan subscribe YouTube kami. Kali ini kita akan membahas seputar kehidupan di pesantren. Mas Agus ini salah satu santri di Pondok Pesantren Nurul Iman Bogor, mondok sejak kelas 1 SMA dan bercita-cita menjadi lebih desa. Perlu kita ingat juga bahwa kehidupan di pondok pesantren sangat berbeda dengan kehidupan di kampung, teman-teman. Di pesantren harus mandiri dan juga merubah pola kebiasaan di kampung. Seperti harus bangun pagi, belajar kitab, mencuci piring, mencuci pakaian sendiri, dan semakin banyak pelajaran mata sekolah. Agus Fadila ini biasa dipanggil Agus. Lahir dan besar di Losari Lor, tetapi dari kecil hidup di desa Pangsar. Desa seberang. Desa seberang ini. Gimana Mas Agus? Apa kabar dan sedang sibuk apa sekarang selain mengaji dan belajar kitab di rumah? Alhamdulillah. Apakah fokus menganggur? Pengorban berat. Ya alhamdulillah. Keseharian saya disibukkan oleh seperti kehidupan di pesantren istiqomah biasa lah, kayak mengaji, cuci pakaian, cuci piring, bersih-bersih rumah. Alhamdulillah saya mempunyai teman-teman yang mempunyai organisasi aktif ya di bidang literasi lah, seperti baca buku gitu. Nah, kira-kira apa sih yang membuat Mas Agus ini motif Mas Agus ini untuk belajar di pondok pesantren? Padahal kan sekarang banyak sekolah-sekolah formal di Losari lah khususnya. Ya, fasilitasnya juga memadai, pelajaran juga lumayan baik sekarang, dan akses juga sekarang udah mudah dan sebagainya. Apa yang menjadi motif Mas Agus untuk belajar di pondok pesantren? Motif dari saya untuk memasuki pondok pesantren yang pertama adalah ya menuntut ilmu lah, daripada kita di sini terus pergaulan kebebasan daripada ngeblangsak yang sebelumnya sudah pencet itu, daripada boral ntar nantinya, ya insya Allah akan saya perbaiki di pesantren seperti itulah. Yang kedua, saya bermotivasi untuk memondok pesantren itu adalah untuk mendoakan kedua orang tua, karena orang tua saya sudah nggak ada mas. Pas waktu belum mondok pesantren kan saya berpikir untuk melanjutkan di SMK, SMA, sekolah formal lah. Tapi pas orang tua udah nggak ada, saya berpikiran untuk bagaimana caranya saya bisa membahagiakan orang tua ketika sudah tiada gitu. Kan selagi masih hidup kan kita belum tentu orang tua bahagia. Memang motifnya ini untuk belajar dan mendoakan orang tua, karena bagaimanapun amal jariah yang tidak terputus itu anak yang soleh. Ini Mas Agus ini udah sangat soleh banget, saya kira udah istimewa lah. Istimewa, insya Allah lah mas, dikit-dikit tetap istiqomah. Berarti kapan Mas Agus mondok? Pertama mondok itu tahun 2016, pertama masuk SMA tahun 2016. Berarti mulai dari kelas 1 ya? Dari kelas 1 SMA. Saya waktu SMP di sekolah biasa formal. Di mana Mas pondok pesantrennya? Di Parung, Bogor, Nurul Iman. Parung. Berapa banyak Mas jumlah santrinya? Itu pas waktu kan sekarang kepemimpinan dari pondok itu udah nggak ada ya. Yayasan pesantren, ketua yayasannya. Pas waktu pertama kan pondok dibangun tahun 1998. Itu nyampe antara 25.000 nyampe 27.000 santri itu ada ya mas, nyampe. Tapi pas
ketua yayasan udah almarhum, kan sekarang udah almarhum, tahun 2010 itu makin minim, makin sedikit, paling nyampe banyak-banyak 23.000 lah. Oke, berarti memang apa ya, menurun lah ya, Menurun dari 3.000 sampai ke itu di angka seleksi apa alam. ya. Seleksi alam waktu pertama saya masuk aja itu nyampe 25.000. 25.000. Pas tahun ke tahun gitu, bulan ke bulan lah, pertama masuk per bulan itu pengeluaran makin drastis. Oh, jadi memang pengurangan itu karena memang kadang-kadang nggak betah Kadang ya. nggak betah pengen balik gitu. Karena Nambah mengurangi. mentalnya nggak kuat ya Mas. Mental. Kena Tapi mental. memang Mas Agus ini ya mentalnya udah, berarti kan kalau memang bertahan berarti mentalnya Iya. udah sangat istimewa sekali ya. Iya. Ngomong-ngomong ini Pahit. apakah ada santriwatinya? Tentunya masa laki-laki maskulin semua lah. Santriwati dia pasti ada. Ada, berarti tapi Ada. dipisah atau Kalau di situ saya dipisah. dipisah. Cuma saya campur kan, tapi ada juga sih ya yang dicampur. Tapi di situ mah dipisah. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah nggak dipisah. kelihatan. Tapi kan Apa dikit-dikit. pernah jatuh cinta dong sama kira-kira ada lirikan atau gimana? Ini wah, bibit Ya itu unggul pasti ini. ada lah manusiawi. Oh, berarti sempat jatuh cinta ya Mas? Ya? Sama. Santri juga manusia. Nah itu mungkin itulah mungkin ya kisah percintaan. Memang santri juga kan nggak mungkin kan fokus di belajar kitab terus, juga ada masa-masa percintaan lah sedikit-sedikit. Dikit-dikit lah masa puber. Iya, apalagi masa-masa puber kan. Iya. Nah, kitab apa yang dipelajari di pondok pesantren itu Mas kira-kira? Banyak ya. Kayak kitab awal kita mempelajari ilmu fikih itu paling Safinatun aja, kayak Fathul Qorib, terus banyak Jurmiyah, seperti biasa kayak taklim kita belajar cara belajar yang harus kita lakukan, bagaimana cara beradab kepada ilmu yang benar, bagaimana ya, kita menghormati buku kan itu hidup Mas, buku Mas. Ada kehidupan buku itu, jadi kita harus tawadu, menghormati walaupun itu buku, kita punya adab kepada buku, nulis seperti itu. Banyak tafsir Jalalain, terus apalagi ya yang paling seru itu biasanya kalau santri apa itu Qurratul Uyun. Iya, yang biasa diceritain santri-santri banyak yang biasanya kalau misalnya mau ngantuk juga melek lah ya. Iya, melek lah, yang paling seru itu biasa santri. Ya sebagai pengetahuan aja lah, ya, walaupun pengetahuan nanti ke depan. Iya, ke depan walaupun jorok-jorok juga ya. Kalau intinya kita niat belajar yang baik, meneliti kan, apa-apa. Yang pengetahuan itu bebas lah. Iya, bebas. Makanya ilmu santet juga boleh dipelajari Mas. Kalau kita ingin mah hal-hal yang penting kita melakukannya dengan hal yang baik. Seperti itu. Ilmu berarti digunakan dengan hal yang positif hal lah yang positif ya. Saja, iya. Jangan menyakiti orang lain. Iya. Bagaimanapun ilmu itu ya sifatnya Allah ya. Iya. Kalau ilmu. Kegiatan apa saja Mas di dalam pondok itu? Kan nggak mungkin kan misalkan terus-terusan santri itu belajar kitab, belajar Al-Quran atau agama lah ya. Kira-kira ada yang lain nggak? Misalkan sepak bola atau bola voli? Kalau dari pelajaran itu banyak Mas. Kebetulan di pondok pesantren saya kan basicnya modern, bukan salafi. Jadi kalau salafi itu kan difokuskan kepada kitab. Yang kita pelajari hanya mendalami ilmu agama, tapi tidak seperti juga sih, tergantung pesantrennya. Tapi kalau di saya kan itu basicnya modern ya, tapi iya itu ilmu apa saja masuk. Kita iya itu bola ada, terus
bela diri. Hmm. Iya, bela diri aja itu udah berapa banyaknya, tujuh bela diri dari berbagai bela diri, ada taekwondo, capoeira, terus silat aja berapa macam itu, IKSPI, P1, Megar Nusa, ada Porsigal, ada empat. Mas Agus Selain ini itu apa mengikuti apa? Taekwondo, capoeira atau kebetulan saya kemarin berminat untuk mengikuti capoeira, Mas. capoeira? Ya karena jujur saya paling suka itu yang berbau seni gitu. Hmm. Jadi kebetulan di situ ada capoeira itu olahraga bela diri dari Brazil ya, yang mempunyai teknik-teknik atau gerakan-gerakan seperti loncat atau salto gitu, seni-seni lah pokoknya. paling paling saya suka seperti itu. Jadi selama di pondok juga bukan hanya sekedar belajar kitab teman-teman, tapi juga belajar bela diri, belajar olahraga yang lain lah. Jadi biar santri itu nggak jenuh. Kira-kira ada yang lain, entah itu dari musik dan lain sebagainya. Ilmu umum Mas. Umum lah. Ilmu umum kan di situ juga dari mulai TK, basicnya basic modern lah, kayak misalkan SMA itu ada, bahkan sampai kuliah di situ. Dari mulai TK, SD, SMP sampai kuliah, bukan hanya sekedar pesantren biasa lah, tapi juga mengajari ilmu-ilmu umum sama seperti di luar formal, IPS, IPA. Ada semuanya. Ini memang ilmu pengetahuan di dalam di pondok pesantren itu sangat komplit ya. Dari ilmu-ilmu umum juga masuk, ilmu-ilmu kitab, agama dan sebagainya juga masuk. Ya kita mempelajari ilmu tidak hanya sebatas agama saja ya Mas. Kan harus seimbang, karena orang yang paling tinggi itu ilmunya orang yang bisa mengawinkan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Kita agamanya lancar, ilmu umumnya lancar, jadi tidak untuk saling mendahului. Iya. Gimana? Agar tidak saling mengkafirkan lah. Karena kalau kita belajar ilmu agama terus tanpa ilmu umum itu sama ajanya pincang Mas. Kalau kita mempelajari ilmu umum terus sama mempelajari ilmu agama itu buta. Intinya saling melengkapkan lah, yang bisa menyatukan. Bagaimana sih kehidupan di pesantren Mas? Tentunya kan dari Mas Agus ini kan dari kampung. Nah, tiba-tiba kan bukan tiba-tiba sih, tapi memang direncanakan untuk mondok pesantren kan. Nah, tentunya kan ada banyak yang hal baru gitu. Misalkan orang-orangnya dari berbagai suku, berbagai daerah, berbagai tempat yang memang sebelumnya Mas Agus tidak mengenal gitu. Hanya kan apa? Gimana cerita awal-awal itu? Alhamdulillah waktu saya baru pertama mondok di pesantren itu seru ya, dari berbagai macam daerah itu ada semuanya, apalagi di situ dari Sabang sampai Merauke insya Allah ada di situ Mas. Dari mulai Papua, Kalimantan, Aceh, Sumatera, itu pokoknya lengkap lah. Sempat ada konflik enggak Mas dengan teman? Kan memang kan budayanya juga berbeda, ininya juga sifat-sifatnya berbeda. Apakah memang ya baik-baik aja atau memang pernah ada konflik sama teman? Tentunya saja ada ya, kalau kita konflik masalah hidup pasti ada. Cuma kan kita di situ, kalau saya pribadi ya Mas, di situ kalau misalkan ngejalin terus ada masalah, saya niatkan dari rumah bukan untuk jadi orang hebat, jadi ya gitulah jagoan usaha yang lain. Kita niatkan dari rumah di situ ya mondok kalau ada konflik itu masalah seperti itulah saya hiraukan. Tidak terlalu penting itu. Jadi tidak diperpanjang lah kalau ada konflik ya Mas ya.
tapi konflik mah pasti ada. Pasti ada lah teman-teman. Kalau mulai pembiasaan gimana? Tentunya kan yang belum biasa kan misalkan maaf aja nih barangkali Mas Agus ini jarang mencuci baju sendiri di rumah, sekarang di pondok pesantren harus mencuci sendiri. Itu gimana pembiasaannya? Apakah ada rasa-rasa malas atau gimana Mas Agus? Yang pertama kalau jadi santri itu pasti Mas Hmm. rintangannya banyak, apalagi kalau yang di situ udah merasa senior gitu, saya enak-enaknya aja. Kita kan kalau biasa di situ di pesantren itu ngantri kan, ngantri. Yang merasa senior itu biasanya yang rese-rese Mas. Biasanya kalau kita ngisi air terus pengen berak, saya tahan itu berak aja 3 hari saya tahan karena saking Saking antrinya susahnya. apa gimana itu Mas? Hah? Saking antrinya apa gimana? Ya saking pertama antri, terus kita baru nggak ada yang kenal kan, terus ya gitu datang murid-murid lama diserobot, serasa nguasai lah gitu. Kita yang jadi yang baru itu yang ngalah aja terima. Jadi memang masa-masa itu memang apa ya, masa-masa pembiasaan dulu ya Mas, mungkin pengenalan lah sepertinya. Nah, kalau sekarang kan udah berarti udah lebih dari 4 tahun kan. Berarti tahun 2016 ya sekitar lah 5 tahun lah. Kira-kira 5 tahun. Itu gimana sekarang Mas? Gimana apanya? Maksudnya Mas Agus sekarang di sana apakah senioritas, menganut senioritas dan menindas yang baru-baru masuk lah, ditindas, diintimidasi karena memang mereka baru masuk dan nggak ngerti apa-apa. Alhamdulillah ya sekarang saya udah jadi senior. Senior lah ya. Iya masih senior. Tapi alhamdulillah saya tidak seperti itulah, intinya menindas apa ya. Yang saya bisa lakukan, apa yang menjadi tanggung jawab saya untuk merangkul bawahan yang sudah yang itu apa namanya baru masuk itu. Alhamdulillah saya rangkul dari kayak di bocah SMP, SMA yang baru-baru masuk, semuanya saya rangkul dengan hal-hal yang baik, dengan tidak ada kesombongan, keangkuhan, merasa paling senior gitu, minta dihormatin enggak. Nah itu teman-teman, ini Mas Agus ini udah senior tapi rendah hati lah ya, memang bercita-cita menjadi lebih kan, jadi harus rendah diri. Ininya sangat Lebih istimewa itu lah. sampingan Mas. Oh sampingan ya. Iya, sampingan. Mungkin ada cita-cita lain. Apa cita-cita? Mungkin ada mimpi lain setelah lulus mondok lah Mas, selain jadi lebih ini. Tujuannya kalau saya Mas, saya pribadi Kalau jadi kiai atau ulama gitu kan. ya insya Allah lah pengen jadi ulama. Alhamdulillah. Sekalian tinggi. Ya jadi bisa diukur dari kebiasaan sih kalau seperti itu. Kayak ya intinya ya jadi orang bermanfaat aja lah Mas. Intinya menjadi orang bermanfaat lah di kampung sendiri ya. Iya. Ilmu-ilmu dari pondok juga dipakai di sini. Iya, bisa kita terapkan, bisa kita ajarkan untuk orang-orang yang belum paham agama. Kira-kira ini yang terakhir Mas, pertanyaan terakhir, atau mungkin Mas Agus nanti bisa menambahkan juga nggak apa-apa. Kira-kira apa sih yang membuat apa ya, hal yang menjadi kenang atau cerita paling istimewa bagi Mas Agus ini ketika di pondok pesantren? Kenangan paling istimewa. Iya. Atau paling teringat lah. Paling teringat. Banyak Mas itu masa-masa terindah pokoknya, yang serba-serbi yang sakit dalam pondok pesantren itu akan jadi buah yang manis ketika kita di luar. Mewah. Ya banyak gitu ya gitu, seperti kita susah, bagaimana kita cara mendapatkan air itu juga bisa dipelajari dalam pondok pesantren. Tapi nggak krisis air juga kan? Iya, enggak bagaimana caranya kita bisa menghemat air. Pelajarannya pokoknya pelajaran berharga banyak banget lah Mas, yang kita bisa, yang tidak diketahui selagi kita hidup di luar.
Jadi dalam pondok pesantren itu pokoknya serba serbi susah itu akan jadi buah yang manis, menjadi Jadi pengalaman hidup yang manis. apa ya? Kalau kalau kita kan bukan hal yang susah ya. Kalau saya sih biasanya kan hal-hal yang nakal, hal-hal masa percintaan yang ini Mas Agus masa-masa yang sulit katanya. Memang terkenang itu. Masa-masa sakit, masa-masa harus Masa-masa harus sakit. irit air. Kadang-kadang celana dalam juga hilang. Iya, Begitu kan. itu waktu saya masuk itu juga pertama kan saya beli baju kan itu sekolah kan formal ya. Jadi harus persiapan bawa dari rumah itu seragam putih abu-abu lah. Itu saya beli sendiri mas, dari uang hasil sendiri. Pas pertama masuk sekolah saya mandi saya taruh kan di jendela itu persiapan buat salin. Itu selesai saya mandi langsung hilang mas. Sedihnya minta ampun. Tapi hal seperti itu sudah biasa apa memang cuma Mas Agus sendiri yang mengalami kehilangan itu? Ya enggak lah mas, saya sendiri, tentunya juga banyak. Pasti orang yang baru pernah masuk pesantren, masuk pondok pesantren itu mengalami kejadian seperti itu. Ya mungkin sebagai ujian lah mas. Sebagai ujian sabar ya, kesabaran. Sabar. Diuji kita sabarnya, betapa enggak. Ya Kira-kira kita pengen niat dari rumah itu buat apa? oke. Kalau buat untuk mengeluh bukan di situ tempatnya. Tentunya ini udah sangat sabar sekali teman-teman. Mas Agus ini. Pakaian hilang dan lain sebagainya. Aduh, pokoknya Sendal yang pertama terutama sendal. sendal. Oh, sendal. Yang paling. Nah, itu yang paling riskan memang teman-teman, bukan hanya di pondok pesantren tapi juga di tempat-tempat tongkrongan itu sangat riskan sekali untuk hilang. Terkenalnya kalau di santri itu kan gosop. Oh, gosop namanya. Iya. Kehilangan sendal itu banyak banget yang paling saya yang paling saya ingat kalau misalkan terus kehilangan sendal Cari sendal yang bagus. dari sendal yang paling lucu pak kalau ada santri ke masjid terus bawa sendal baru bagus lah gitu terus pulangnya bawa sendal selean. Tapi itu menjadi cerita yang menarik ya Mas ya. Iya. Kenang-kenangan seperti itu memang hal-hal yang sangat menarik. Jadi Mas Agus ini bukan hanya kehilangan tapi juga apa ya? Ya pelaku lah. Pelaku juga Pelaku, gitu iya. kan. Pasti mas. Kalau emang itu udah hukum alam sih ya, maksudnya saling menasihati lah. Kita dari kejadian seperti itu kita belajar bahwa kita hidup itu saling menasihati gitu. Diuji kita kesabarannya. Kan ujian bukan satu kali ya, satu kali doang seumur hidup. Itu berkali-kali. Iya. Yang belum diuji ya dicobain lah Mas ya. Dicobain. Kira-kira ada cerita lain nggak Mas selain itu? Barangkali ada cerita lain atau kiainya sendalnya sempat hilang atau gimana atau hal-hal yang menarik lah. Iya pernah. Waktu itu kan pimpinan dari pondok pesantren saya itu kan Habib. Itu hilang mas. Oh hilang. Iya. Curi santri sampai diumumin di masjid kan siapa yang nemu suruh balikin. Yang banyak mas juga kan bukan hanya kita pribadi saja sama santri tapi juga atasan juga tidak menutup kemungkinan bisa kejadian seperti itulah. Jadi memang ini yang mencurinya ini nggak ngerti situasi mungkin Mas. Apa gimana? Apa memang nggak tahu sendalnya itu sendalnya kiainya itu kan? Nggak tahu motifnya apa ya. Karena biasanya kalau santri itu alasannya yang nyeleneh gitu. Biasanya biar dapat barokahnya. Barokah dengan mencuri itu kan. Iya, bisa dikaitkan di seperti itulah. Ini pemikiran seperti itu. Aduh, nggak tahu itu timbul di pesantren ya. Iya. Kira-kira ada cerita lain nggak Mas Iki selain itu? Mungkin ada cerita lain atau mungkin udah cukup kira-kira? Ya, banyak sih Mas ya. Tapi tentunya sudah cukup.
cukup ya tentunya. Saya rasa Tapi memang teman-teman di pesan itu kan dari 5 tahun ini kan Mas Agus, masa cuma hal-hal seperti itu yang teringat. Tentunya juga banyak lah hal-hal yang menarik yang sebelumnya Mas Agus ini mau menceritakan semuanya, tapi memang kan waktu itu enggak nggak cukup lah. Kita nanti bisa dilanjut part 2 atau gimana lah nanti ke depan. Jadi mungkin seperti itulah cerita di pondok pesantren. Jadi teman-teman kira-kira lah misalkan mau mondokkan adiknya atau teman-teman sendiri mau mondok, kira-kira ya begitulah ceritanya teman-teman. Jadi santri itu harus mandiri, sabar, dan penyayang juga. Mungkin itu saja Mas Agus. Teman-teman, saya selaku host TV Literasi mengucapkan terima kasih Mas Agus. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Saya ucap undur diri dan sampai jumpa kembali.